Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Sanjay Spikado di Was Entertain di acara cerita rakyat, legenda, mitos dan mitologi Nusantara yang ada di Indonesia. Di Nusantara juga di Indonesia sih. Nah, begini teman-teman, cerita kemarin. Mau tahu lanjutan cerita yang kemarin? Seperti itu teman, tapi jangan lupa jangan kemana-mana. Kita saksikan dulu intronya. Cerita rakyat, legenda, mitos, bahkan mitologi yang Indonesia yang berada di sejarah Nusantara jangan pernah kalian lupakan dan jangan pernah kalian hilangkan, karena adat budaya bahkan semua tentang sejarah Indonesia itu berada di peradaban yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Was Entertain di acara terbaru kami, Was Entertain. Oke teman-teman, seperti ini ceritanya kelanjutan dari sebuah mitos atau cerita rakyat yang berada di Sanjang sana tentang Putri Harimau Siliwangi. Kemarin sampai mana? Ada yang hafal kemarin sampai mana? Kalau belum hafal, ini cuplikannya. Adalah beberapa orang yang tidak bertanggung jawab melakukan hal yang seharusnya, tapi Asmarani ini sering membantu, tapi ada yang sirik dan akhirnya Asmarani ini difitnah dan ingin dibakar hidup-hidup. Iya teman-teman, sampai di sana, sampai Asmarani yang intinya difitnah oleh orang-orang desa yang di sana. Seperti teman-teman, dan akhirnya Asmara ini diarak teman-teman oleh warga masyarakat yang ada di sana dan ingin dibakar hidup-hidup karena difitnah menjadi penyihir. Kenapa seperti itu? Saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. Akhirnya di saat Asmara ini ingin dibakar, Indra Kusuma datang dengan mereka, dia menangis dan marah semarah-marahnya, tetapi perkelahian itu terjadi, tidak bisa dielakkan. Akhirnya Indra Kusuma pun kalah, dipukuli oleh beberapa dewasa. Akhirnya orang-orang yang dewasa rakyat di sana, Indra Kusuma pun terpingsan. Ketika Asmarani ingin dibakar dan hampir hangus, bahkan mungkin sudah meninggal, Bumbang Larang dan Bumbang Kencana muncul di balik gelapnya tengah-tengah hutan yang berada di sana. Akhirnya warga di sana kaget, ketakutan, macam-macam tersebut bersama prajuritnya Bumbang Kencana masuk ke pedesaan dan menyelamatkan hanya Asmarani, anak dari Subang Larang, anak dari Bumbang Larang dan Bumbang Kencana. Akhirnya Asmarani dibawa ke dunia atau dimensi lain yang berada di kerajaan Sanjang tersebut. Lalu ketika keesokan harinya Indra Kusuma terbangun dari pingsannya, dia terbangun di tempat yang berbeda. Mengapa seperti itu? Saya tidak tahu. Alih-alih Indra Kusuma mencari adik tercintanya ini, Asmarani menyusuri jalan dan menyusuri hutan. Seketika Indra Kusuma bertemu dengan perempuan. Nah, bertemu dengan perempuan tersebut, mereka adalah alih-alih adalah anak buah dari Basupati. Siapa Basupati ini? Nanti saya jelaskan. Akhirnya Indra Kusuma bergabung dengan Basupati, ibaratnya untuk ingin tahu, dan ibaratnya ini Indra Kusuma sudah tidak memiliki kesempatan untuk harapan untuk hidup lagi. Karena apa? Karena orang-orang yang dia cinta itu telah hilang semua. Ibu dan ayahnya sudah tidak ada. Bahkan Asmarani, adik sekaligus wanita terkasihnya atau tercintanya ini pun sudah tidak ada. Akhirnya Indra Kusuma berpikir, saya pun hidup sudah tidak ada tujuan dan tidak ada arah. Mati pun dia tidak berpikir bagaimana-mana. Sudah tidak mati dia itu teman-teman. Akhirnya mereka bergabung dengan Basupati. Basupati adalah musuh dari kerajaan Pajajaran, musuh dari kerajaan saja, karena Basupati punya ambisi ingin sekali menaklukkan kerajaan Parahyangan, menaklukkan kerajaan Sunda, menaklukkan kerajaan Pajajaran. Nah, ketika Indra Kusuma ini dilatih oleh Basupati, ketika dilatih, Indra Kusuma adalah murid yang sangat cekatan, yang sangat pandai dan yang sangat bisa sekali menguasai semua ilmu yang diajarkan Basupati. Akhirnya Indra Kusuma dijadikan panglima perang di kerajaannya Basupati untuk menyerang kerajaan Pajajaran. Nah, ketika ingin mereka menyerang kerajaan Pajajaran,
Nah, penasaran kan apa yang terjadi sama Indra Kusuma waktu di Pajajaran, di tempatnya kakeknya kakinya siapa? Ya, kakinya Semar seperti itu. Ingin tahu selanjutnya seperti apa? Nanti ada episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Fast Entertain, di cerita rakyat, legenda, mitos, dan mitologi yang berada di Nusantara, yang berada di Indonesia. Oke, jangan lupa subscribe, komentar, dan like. Assalamualaikum, bye-bye.